Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita menjadikan puja dan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita banyak kenikmatan, terutama kenikmatan iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di Masjid Jami Balai Center yang kita cintai ini. Salawat beserta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Ustadz Muhammad Iksan Pribadi selaku penceramah kita, yang kami hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, serta bapak-bapak, ibu-ibu, para rekan remaja, dan tak lupa pula adik-adik yang kami banggakan. Jamaah rahimakumullah. Sebelum mendengarkan tausiah Ramadan pada malam hari ini, kami dari Panitia Ramadan akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama yaitu mengenai keadaan keuangan bulan Ramadan sampai malam hari ini. Saldo sebelumnya berjumlah 15.510.000. Penerimaan kemarin yaitu berjumlah 910.000, sehingga saldo akhir pada malam hari ini berjumlah 16.420.000 rupiah. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah yang telah menginfakkan sebagian hartanya. Semoga apa yang telah diberikan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu sama-sama kita sedekahkan Ummul Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya tausiah Ramadan pada malam hari ini yang insyaallah akan disampaikan dalam waktu kurang lebih 15 menit oleh Bapak Ustadz Muhammad Iksan Pribadi SPDI dengan judul Keutamaan 10 Malam Terakhir. Untuk menjaga kekhusyukan salat, kami mengimbau kepada seluruh jamaah untuk menonaktifkan handphonenya terlebih dahulu, dan juga kepada adik-adik kami mohon untuk tetap menjaga ketertiban. Salat tarawih insyaallah akan dilaksanakan 8 rakaat dengan cara 2 rakaat 1 salam, ditutup dengan salat witir 3 rakaat 1 salam. Untuk petugas salat tarawih pada malam hari ini, insyaallah yang bertugas sebagai imam Ustaz Muhammad Abdul Hafiz Bilal Nafis. Dan kami beritahukan kepada seluruh jamaah bahwa besok insyaallah dari remaja Masjid Jami Balai Center akan mengadakan perlombaan. Untuk itu marilah kita bersama-sama untuk meramaikan di Masjid Jami ini. Setelah ini kepada Bapak Ustadz Muhammad Iksan Pribadi SPDI kami persilakan. Untuk petugas diharapkan menyesuaikan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du wa ba'da tahiyyah. Hadirin wal hadirat, shaimin shaimat rahimakumullah. Pada kesempatan 10 kedua, bukan 10 terakhir ya, kita masih berada di 10 kedua di Ramadan 1444 Hijriah. Mudah-mudahan konsisten dalam ibadah di Ramadan ini tetap terjaga sampai dengan 10 terakhir di Ramadan ini, insyaallah. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan, karena kita masih di 10 kedua Ramadan, tentang nuzulul Al-Quran. Karena jumhur ulama di tanggal 17 Ramadan lah diturunnya Al-Quran untuk pedoman bagi manusia yang ada di muka bumi ini. Berawal dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadanlah Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fungsinya adalah sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan sebagai penjelas terhadap petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam tafsir Jalalain, petunjuk bagi kesalahan-kesalahan yang ada pada manusia itu sendiri. Yang kedua, Al-Quran ini menjadi pedoman bagi manusia, tentu bagi mereka yang ingin hidupnya terarah di dunia ini, terlebih di akhirat kelak. Kita dikasih pedoman hidup saja hanya segelintir dari manusia yang mau mengambil hikmah, yang mau menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidupnya. Contoh sederhana, di 10 kedua Ramadan ini, janji Allah melalui Rasulnya, maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi saya yakin dan percaya bahwa ramainya malam hari ini tidaklah seramai di malam-malam pertama Ramadan. Kalaulah kita bisa benar-benar mengambil petunjuk, pedoman dalam Al-Quranul Karim, maka semakin ke depan, semakin berakhir Ramadan tersebut, kita akan lebih bersemangat, kita akan lebih termotivasi, karena di ujung dari Ramadan itu ada itqun minan nar, yaitu pembebasan dari api neraka. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian dalam surah yang lain juga dijelaskan, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya firman Allah telah menurunkan Al-Quran di malam penuh dengan keberkahan. Dijelaskan juga oleh ulama, Al-Quran itu secara sempurna atau secara sepenuhnya diturunkan oleh Allah dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Dari langit dunia inilah
akan diansur turunnya sesuai dengan kebutuhan manusia pada saat itu. Yang sering kita dengar, yang sering kita pahami bersama, bahwasanya ayat yang pertama, surah yang pertama yang diturunkan Allah, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Ini mengindikasikan bahwasanya kita sebagai umat manusia, terkhusus bagi umat Rasulullah, wajib hukumnya untuk kita belajar membaca, memahami apa yang ada, yang terkandung dalam Al-Quranul Karim tersebut. Ketika kita bisa membaca, ketika kita bisa memahami apa yang ada di Al-Quran tersebut, maka kebahagiaan, kebarokahan, lurusnya hidup di dunia ini, terlebih di akhirat kelak, insya Allah akan kita dapatkan. Kalau ditanya, apakah semua umat muslim itu memiliki mushaf Quran di rumahnya? Tentu mungkin 99,99% mengatakan memiliki Al-Quran di rumahnya. Pertanyaan yang kedua, berapa persenkah yang membaca Al-Quran yang ada di setiap rumah-rumah muslim tersebut? Terkadang miris kita melihat Al-Quran itu hanya sebatas pajangan semata untuk menakuti jin jangan masuk di dalam rumahnya. Ditaruhlah itu Al-Quran di ventilasi, jangan sampai lewat situ nanti jin masuk. Jin sekarang kan pandai, bisa lewat dapur, bisa lewat atas. Tapi terkadang kita salah paham dengan kesemuaan itu. Yang kedua, kapan Al-Quran itu dipegang, dibuka oleh penghuni rumah tersebut? Tatkala, mohon maaf, ada salah satu dari anggota keluarga itu yang sakit dalam sakaratul maut, dibacakanlah cepat-cepat Al-Quran itu. Oleh karenanya, pesan kita bersama, jangan sampailah Al-Quran itu hanya sebatas pajangan semata di rumah kita. Lain pahalanya ketika kita memegang, ketika kita memandang. Terlebih lagi kita membaca Al-Quran itu penuh dengan hikmah, penuh dengan keutamaan-keutamaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ali karramallahu wajhah menegaskan, barang siapa membaca satu huruf saja dalam Al-Quran itu dalam keadaan solat, maka pahalanya satu huruf bernilai 100 kebaikan, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Makanya kalau kita solat munfarid, solat sendiri-sendiri, jangan malas kita menggunakan ayat-ayat pendek, surah-surah pendek. Karena satu huruf diberikan kebagusan 100 kebagusan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang membaca Al-Quran dalam solatnya, kata Sayyidina Ali, dalam keadaan duduk, maka baginya 50 kebaikan, kebagusan yang diberikan oleh Allah. Kemudian selanjutnya, barang siapa yang membaca Al-Quran dalam keadaan suci di luar solatnya, akan diberikan 25 kebagusan oleh Allah. Dan siapa yang membaca Al-Quran di luar solat dalam keadaan tidak suci, maka satu huruf bernilai 10 kebagusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedemikian besar dan manfaatnya bagi kita yang membaca Al-Quran. Tapi karena kita tidak paham, karena kita tidak mengetahuinya, banyak kita lalaikan dalam membaca Al-Quran tersebut. Dan yang lebih dahsyat lagi, dalam sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca Al-Quran, maka dia, Al-Quran itu akan datang di hari kiamat untuk memberikan pertolongan,
untuk memberikan syafaah bagi orang yang membaca Al-Quran tersebut. Kita sadar ibadah kita kurang, sedekah pun kita kurang, amaliyah-amaliyah yang lain pun teramat kurang. Tapi marilah kita pedulikan hidup kita di akhirat kelak agar kita terbantu dengan Al-Quranul Karim tersebut. Maka janganlah kita malas membaca Al-Quran. Sekarang banyak media yang menyediakan mushaf Al-Quran tersebut. Bisa didapatkan di Play Store, bisa ada di WA, bisa ada di Facebook, bisa ada. Pokoknya asalkan kita bisa, asalkan kita mau, semua bisa kita mengakses Al-Quran tersebut. Tujuannya adalah agar kita bisa menjadikan Al-Quran itu benar-benar sebagai pedoman hidup kita. Tatkala kita sudah memang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, insya Allah lurus hidup kita di dunia. Terlebih di akhirat kelak, insya Allah jauh pun lebih lurus dan lebih bahagia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaat dan hikmahnya dalam penyampaian yang sederhana ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.